Tetapi entah itu keterangan Weberian atau keterangan Marxis, oligarkinya tetap sama di kita. Oke. Dan oligarki yang versi buruk di Hmm. dalam sejarah oligarki, yaitu bersekongkolnya kekuasaan dengan penguasa dalam upaya untuk menipu rakyat. Itu oligarki yang dungu itu. Sila tax amnesty segala macam. Padahal itu hak dia, tapi dia tetap takut untuk mempersoalkan karena dia diternakan oleh oligarki. Jadi negara ini kandang oligarki sebetulnya. Karena oligarki ini nggak percaya diri kan. Oke. Oligarki yang diasuh oleh negara, sebaliknya negara itu disuplai hidupnya oleh oligarki, maka di antara dua orang yang nggak percaya diri takut berhadapan dengan kompetisi bebas. Gitu. Oke. Jadi Bang Rocky, Lanjut. saya ingin menanyakan sesuatu yang serius ya di Republik ini. Gini, kan Bung Rocky kan orang yang katakanlah berjuang untuk demokratisasi, ini kan katakanlah prodem ya, pro demokrasi, bukan prodemnya Iwan Sumule, Oh, tapi ini temanya pro demokrasi. pro demokrasi. Tapi setelah puluhan tahun berjuang di ranah demokrasi, kira-kira kita bicara yang positifnya, pencapaian yang paling memuaskan apa? Kita boleh sekarang beranggapan bahwa seluruh aktivitas oposisi mengalami pasang surut tadi, tapi oposisi selalu mampu untuk menunggangi kesempatan. Dan itu artinya tidak mungkin lagi negara ini berubah menjadi otoritarian. Walaupun kenekatan istana masih ingin mengendalikan opini publik, nipu melalui tadi survei, itu kan juga buruk buat demokrasi. Jadi sukses kita adalah mempertahankan oposisi supaya demokrasi bisa berlanjut. Oke, tapi itu seperti sudah hukum alam ya. Setiap penguasa tidak menginginkan demokrasi. Ya, memang itu hukum alamnya yang disebut hukum besi oligarki itu. Iya. Dan setiap organisasi yang membesar selalu dikendalikan oligarki. Demikian juga kekuasaan di istana tuh. Walaupun teori oligarki kan bisa dibahas melalui perspektif yang disebut Weberian, bahwa organisasi selalu berakibat menumpuknya kekuasaan pada sebagian kecil orang, oligarki gitu. Tapi juga bisa diterangkan secara Marxian bahwa oligarki itu adalah kelangsungan kepentingan untuk melangsungkan akumulasi kapital. Tetapi entah itu keterangan Weberian atau keterangan Marxis, oligarkinya tetap sama di kita. Dan oligarki yang versi buruk di dalam sejarah oligarki, yaitu bersekongkolnya kekuasaan dengan penguasa dalam upaya untuk menipu rakyat. Itu oligarki yang dungu itu. Jadi kalau kita bicara tentang oligarki kita, motifnya itu uang atau lebih banyak uang atau kekuasaan? Lebih banyak soal uang sebetulnya. Kan kekuasaan dia peroleh lewat pemilu kan. Tetapi justru kekuasaan itu dia pakai untuk cari uang. Padahal kalau kapitalis yang murni, ya dia bersaing aja kan, kompetisi bebas aja tuh. Ini artinya penakut si akumulatornya sehingga mesti nempel pada kekuasaan. Jadi minta di backup oleh kekuasaan. Nah itu kedungan dari oligarki Indonesia. Dan pastinya kan tidak bagus bagi menumbuhkan ekonomi yang kuat kan kalau gejala begini. Ya di mana-mana ekonomi itu tumbuh enak kalau ada kompetisi di antara korporasi. Itu penting. Dan kita nggak anti korporasi. Tugas korporasi memang mengakumulasi keuntungan. Tetapi tugas negara mendistribusikan hasil akumulasinya. Yang ngaco sekarang negara mempromosikan akumulasi, itu ngaconya tuh. Lalu karena, kemudian bagian karena dapat fee kan terus. Lalu bagian negara fee-nya itu ditaruh di luar negeri. Di luar negeri, kalau negara perlu cawe-cawe dengan istilah tax amnesty segala macam. Padahal itu hak dia, tapi dia tetap takut untuk mempersoalkan.
karena dia diternakkan oleh oligarki. Jadi negara ini kandang oligarki sebetulnya. Jadi gini Bang Rocky ya, kalau kita bicara akumulasi kapital kan sudah more than enough, sudah Oh, lebih iya. dari cukup. Karena apalagi yang ditakutkan untuk membuka yang namanya fair competition atau open competition bagi oligarki yang kerjanya nyari uang ini. Dia nggak lapar tapi cari uang. Karena oligarki nggak percaya diri kan. Oke. Oligarki yang diasuh oleh negara, sebaliknya negara itu disuplai hidupnya oleh oligarki, maka di antara dua orang yang nggak percaya diri takut berhadapan dengan kompetisi bebas gitu. Oke. Lalu dipasang segala macam cara supaya dia tetap langgeng, seolah-olah itu natural, yang namanya presidential threshold, undang-undang omnibus, itu kan semua peralatan untuk menghalangi kompetisi bebas. Jadi sobat era sekalian, contoh ketidakpercayaan diri oligarki dalam politik itu presidensial threshold ya. Itu contoh Paling nyata ya. Dan paling absurd. Iya. Jadi kalau di bidang ekonomi adalah tadi perpanjangan konsesi tambang yang otomatis. Iya, undang-undang apa itu? Undang-undang minerba. Dan karena itu timbul persekongkolan kan. Jadi nggak perlu dievaluasi lagi, langsung diiakan. Padahal sebetulnya perusahaan rugi yang harusnya dibalikin dulu ke negara, perusahaan lingkungan itu diloloskan aja begitu. Karena satu nafas mereka. Dan bahkan ketika mereka mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar utang yang jatuh tempo, dengan mudah mendapatkan dapat uang dari negara. Kan melalui BUMN tentu ya. Iya, BUMN yang udah rugi tapi tetap sok-sok ingin pamer padahal utang di mana-mana, pada akhirnya jual juga tuan. Jadi itu kerjaan dari Menteri BUMN tuh, jadi calo juga sebetulnya, nggak ada. Kan bisnisnya nggak ada tuh. BUMN belum sempat untung udah dijual itu. Jadi apa fungsinya tuh dari segi keuntungan publik? Salah satunya negara. Jalan tol belum sempat untung dijual. Ya itu ya, ada berapa tuh ruas jalan tol yang mau dilelang? Belum sempat menikmati keuntungannya ya. Ada sih keuntungan konstruksinya di awal ya. Oh ya, tapi itu juga dibagi-bagi di awal juga kan. Dibagi-bagi di awal. Tapi keuntungan yang lebih jangka panjang buat negara belum terlihat kan. Memang kan BUMN itu didesain untuk menghasilkan kemakmuran dan di ujungnya itu nanti dibagi-bagi ke rakyat. Tapi kalau belum apa-apa demi manipulasi akuntansi seolah nggak ada utang lalu dijual, itu artinya kita belum nikmati sebetulnya. Tapi jadi yang menikmati adalah elit di BUMN yang bersangkutan, karena pada masa konstruksi kan dia udah dapat duluan fee, tapi ke masyarakatnya nanti dicekek dengan tarif yang mahal. Iya, begitu dikasih ke swasta dijual tarifnya gila-gilaan tuh. Ya, karena dia itulah bargaining position dia kan. Pasti itu. Kalau enggak dia nggak mau beli. Jadi kalau nggak dibeli bleeding kan. Iya, karena itu setiap minggu nanti kita lihat jalan tol itu dinaikin fee-nya itu. Dan itu artinya bukan lagi jalan tol. Karena jalan tol itu jalan publik untuk menekan harga justru. Ini jalan yang akhirnya memeras leher, mencekik leher pengguna, leher publik. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia ada
khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.